Siapa memberi kepada orang miskin, maka ia takkan berkekurangan. Kutuk akan menimpa mereka yang menutup mata pada permohonan orang miskin. Orang miskin dan kelakuannya bersih lebih baik dari orang kaya yang berliku-liku jalannya. Orang loba menimbulkan pertengkaran, tapi siapa percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. Perubahan Amsal 28 ayat 6, 25 dan 27. Mari kita membaca bersama. Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya sekalipun ia kaya. Siapa memberi kepada orang miskin takkan berkekurangan, tapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Orang loba menimbulkan pertengkaran, tapi siapa percaya pada Tuhan diberi kelimpahan. Saudara-saudara, dalam kemanusiaan kita renungkan bersama bagian ini, kata-kata bijak dari Raja Salomo. Kali ini lebih menyangkut sikap seseorang, tanggapan seseorang terhadap mereka yang kekurangan, mereka yang dikategorikan sebagai orang miskin, mereka yang kurang beruntung. Mereka seperti itu selalu ada di antara dalam komunitas. Bisa saja mereka kurang beruntung karena berbagai alasan. Mungkin saja yatim piatu atau ada hal-hal tertentu sehingga mereka tidak mampu berbuat banyak dalam hidup dan kehidupan. Nah, orang-orang seperti itu ketika ada dalam komunitas di antara kita, antara sesama, bukan untuk dihina, bukan untuk dicela atau dipekerjakan sebagai budak atau melakukan hal-hal yang menjadikan orang-orang yang berkekurangan itu semakin menderita. Bagi Raja Salomo, dia mengungkapkan bahwa orang miskin walaupun dia kekurangan tentu saja, tapi kalau kelakuannya jujur, bersih, taat aturan, kelakuannya baik, dia lebih bermakna dari orang kaya yang pelit, orang kaya yang mendapatkan hasil kerja, mendapatkan kekayaan dari hal-hal yang tidak benar. Sehingga pada bagian lain disebut juga di sini bahwa orang-orang yang melakukan hal-hal tidak benar atau orang-orang loba itu biasanya menimbulkan pertengkaran. Nah, kehadiran orang miskin, orang yang berkekurangan itu sebagai sarana juga, sebagai tanda kalau kita melakukan sesuatu kepada mereka, sebagai ucapan syukur, tanda bahwa kita memberi kepada Tuhan melalui orang miskin. Siapa memberi kepada orang miskin takkan kekurangan, tapi orang menutup matanya sangat dikutuki. Ini ingin memperlihatkan bahwa ada semacam
panggilan hati sosial, ada motivasi sosial, motivasi kesetiakawanan sosial untuk menolong sesama, ya. Jadi kehadiran orang yang kurang beruntung di sekitar kita, kalau kita melakukan sesuatu dan menolong dan membantu mereka, mengulurkan tangan bantuan kepada mereka, maka itu lakukan bukan semata-mata karena panggilan hati, panggilan kebaikan hati, perhatian sosial kita, tapi kita lakukan itu sebagai suatu ungkapan syukur kita memberi kepada Tuhan melalui orang-orang yang berkekurangan tadi. Saudara-saudaraku, dalam kebenasian, dalam konteks kekinian, tentu saja saudara dan saya, kita sekalian tiap hari bisa berhadapan dengan orang yang berkekurangan, orang yang kurang beruntung. Kita tidak bisa menjangkau semua, kita tidak bisa mengulurkan tangan dan mengambil apa saja dalam diri kita untuk memberikan kepada mereka. Kita bisa melihat mereka semua, tapi kita tidak bisa menjangkau dan menolong mereka semua. Namun perhatian kita melalui memberikan pada mereka secukupnya, sesuai dengan kemampuan kita, itu sudah cukup baik, sudah baik. Kita punya kelebihan, tentu saja memberikan sedikit lebih. Kita punya yang cukup atau berkecukupan cukup, maka kita juga memberikan secukupnya. Hati sosial kita, uluran tangan bantuan kita, bukan melulu sebagai ungkapan bahwa aku memberi karena aku menolong, aku memberi karena aku ingin menolong, tapi itu semata-mata aku memberi karena ada belas kasihan. Tidak selesai di situ, tapi aku menolong, aku memberikan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Yang aku lakukan, yang saya lakukan melalui memberikan pertolongan kepada mereka yang berkekurangan. Karena Tuhan tidak menerima secara langsung apa yang bisa kita berikan kepada Dia, tapi Ia membiarkan ada orang-orang yang kekurangan di antara kita, dan kita lakukan yang terbaik dan kita lakukan sesuai kemampuan kita kepada mereka, menolong, memperhatikan. Itu juga merupakan suatu bentuk bahwa kita telah mengucap syukur kepada Tuhan melalui orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama mereka yang membutuhkan pertolongan. Dari situ kita bisa melihat bahwa kita akan dijauhkan dari kutuk. Mari kita tunduk kepala. Tuhan, jadikan kami sebagai orang-orang yang mempunyai hati sosial untuk menolong sesama yang berkekurangan sesuai dengan kemampuan yang ada pada kami. Amin.